Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kasih contoh dalam hal ini. Dulu Pak Aksa mau maju jadi gubernur. Waktu itu Pak Amin Sam ketua DPRD di Sulsel. Pernah saya diminta ke rumahnya dan dia memakai bahasa Bugis, "Kita doangi CD, doakan sedikit." Saya kata insya Allah. Saya pun dikasih tepat, tapi apa yang saya baca, ya Allah berikanlah yang terbaik baginya, berikanlah yang terbaik baginya, karena belum tentu yang kita minta itu yang terbaik buat kita, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Kita punya pandangan ini sangat terbatas. Lalu ketika itu ini masih terakhir pemilihan lewat DPR, belum langsung, terakhir itu Pak Amin Sam jadi gubernur, beliau tidak. Tapi apa terjadi? Muncul lagi yang namanya DPD, di mana suaranya paling banyak, suara paksa, lalu jadi anggota DPD dan menjadi wakil ketua MPR. Rupanya itu yang dipilihkan Tuhan kepadanya. Ini contoh bahwa bisa saja yang kita minta tidak dikasih Tuhan, tapi dikasihkan pengganti yang sama atau lebih baik daripada yang kita minta. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang ini pilkada di daerah kita, termasuk di Makassar, termasuk di daerah baru, daerah saya sendiri juga telah selesai, dan masyarakat sudah mengetahui siapa daripada paslon-paslon itu yang menjadi pemenang. Dalam kaitan dengan itu, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya anggap relevan untuk disampaikan kepada kita semua, khususnya kepada paslon baik pemenang maupun yang tertunda kemenangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin illa a'tahullahu iyyahu bisalasin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa kecuali Allah kabulkan doanya, tetapi dengan 3 cara. Imma ayyuajjilahu da'wata, wa imma ayyadahirahu fil akhirah, wa imma ayyasrifu anhu minas su'i mislaha. Apakah? Pertama, doanya dikabulkan baginya untuk di dunia. Ataukah yang kedua, doanya dikabulkan tetapi disimpankan di akhirat. Ataukah yang ketiga, dari doanya itu ia dijadikan sebagai tumbal daripada suatu bencana yang dihindarkan daripadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita manusia, ketika kita menginginkan sesuatu dan sebagai orang beriman kita berdoa. Kita berdoa agar apa yang kita inginkan itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan manakala kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, terus langsung kita mengatakan, rupanya Tuhan tidak menerima doa saya. Saya kira ini begitu kita semua, terus mengatakan Tuhan tidak menerima doa saya. Ternyata berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Tuhan menerima doa kita, hanya caranya tidak dengan satu cara, tetapi dengan 3 cara. Salah satu dari 3 cara.
Sementara kita ini kalau minta A lalu datang B, ya, kita mengatakan doa saya tidak diterima. Cara pertama ialah doa kita itu diterima oleh Allah di dunia. Kita tidak meninggal kecuali kita dapatkan. Hanya lagi masalahnya bisa diterima cepat, bisa sedang, bisa juga agak terlambat, tapi kita tidak mati kecuali diterima. Yang kedua, ini diterimanya di dunia. Bisa yang kita minta itu diberikan, bisa juga bukan yang kita minta tetapi digantikan oleh Tuhan yang sama atau lebih baik daripada yang kita minta. Saya kasih contoh dalam hal ini. Dulu Pak Aksa mau maju jadi gubernur. Waktu itu Pak Amin Sam ketua DPRD di Sulsel. Pernah saya diminta ke rumahnya dan dia memakai bahasa Bugis, "Kita doangi CD, doakan sedikit." Saya kata insyaallah. Saya pun dikasih tepat, tapi apa yang saya baca, ya Allah berikanlah yang terbaik baginya, berikanlah yang terbaik baginya. Karena belum tentu yang kita minta itu yang terbaik buat kita, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Kita punya pandangan ini sangat terbatas. Lalu ketika itu ini masih terakhir pemilihan lewat DPR, belum langsung, terakhir itu Pak Amin Sam jadi gubernur, beliau tidak. Tapi apa terjadi? Muncul lagi yang namanya DPD, di mana suaranya paling banyak. Suara paksa lalu jadi anggota DPD dan menjadi wakil ketua MPR. Rupanya itu yang dipilihkan Tuhan kepadanya. Ini contoh bahwa bisa saja yang kita minta tidak dikasih Tuhan, tapi dikasihkan pengganti yang sama atau lebih baik daripada yang kita minta. Kemudian waktunya itu bisa cepat, bisa sedang, bisa lambat, tapi tidak mati. Itu kata Rasul. Dia harus terima di dunia. Jadi bagi yang tidak menang ini sabar-sabar, jangan sampai ini adalah kemenangan yang tertunda. Kemudian yang kedua, menurut Rasulullah cara Tuhan menerima doa kita, imma ayat dahiralahu fil akhirah, ataukah disimpankan untuk di akhirat. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Kalau sekiranya kita dikasih di dunia, justru bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru madarat yang kita dapatkan. Coba kita lihat berapa banyak yang mendapatkan jabatan tapi ujung-ujungnya dikasih baju oranye sama KPK. Apakah ini kebaikan? Tuhan simpankan untuk kita di akhir. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu bahwa ini kalau dikasih kamu di dunia bukan kebaikan yang kamu dapatkan. Sama halnya seorang anak polisi umpamanya atau anak TNI lagi main perang-perangan dengan teman-temannya, tapi karena dia mau jagoan, dia naik minta senjata bapaknya. Pak, bapak kasih saya senjata. Mau apa? Mau main-main sama teman. Enggak bisa. Namanya anak-anak lari ke mamanya, mama, bapak jahat. Karena begitu anak-anak kalau tidak diterima permintaannya terus jahat kita, bapak jahat. Sekarang pertanyaan, apa bapak jahat? Begini juga lah yang kita minta sering tidak diberikan menurut Rasulullah. Ya, cara yang kedua Allah yaitu disimpankan di akhirat. Kemudian cara yang ketiga Tuhan menerima doa kita ini ialah dikasih tumbal daripada suatu bencana yang semestinya menimpa kita, tapi karena doa kita itu maka maka bencana itu disingkirkan oleh Allah sebagai pengganti daripada diterima doa kita. Biasa ada satu tempat di mana sering terjadi kecelakaan lalu lintas, dan di situ kalau ada kecelakaan pokoknya mati orang itu. Tiba-tiba suatu ketika terjadi kecelakaan,
ternyata tidak mati. Yang ditimpa kecelakaan itu hanya rumput-rumput yang di bekas pakaiannya itu dia singkirkan. Orang di sekitar itu heran bertanya, bagaimana Pak bisa terjadi? Dia juga mengatakan, saya juga tidak tahu. Rupanya itu tadi ada doanya yang tidak diterima Allah, tapi dijadikan sebagai tumbal dengan bagaimana bahaya ini, sehingga dia tetap bahaya itu sampai ditimpa kepadanya, tapi tidak membahayakan pada dirinya. Hadirin kaum muslimin, saya kira hal ini perlu kita pahami agar supaya kita ini selalu optimis dalam hidup ini, optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pesimis. Dan kepada pemenang, ya saya ingatkan bahwasanya ini jangan dianggap rahmat, tapi ini baru nikmat. Jangan dulu mentang-mentang setelah menang ini saya mendapatkan rahmat dari Allah, itu belum. Tapi tugas Anda ialah merubah nikmat ini menjadi rahmat. Kenapa? Karena nikmat itu punya dua sisi. Sisi depannya adalah nikmat, sisi belakangnya adalah amanat. Jadi di belakang nikmat ini ada yang amanat. Nanti setelah seseorang yang mendapatkan suatu nikmat melaksanakan sisi amanatnya, barulah menjadi rahmat. Manakala seseorang menerima suatu nikmat tapi tidak dilaksanakan sisi amanatnya yang selebar betul dengan nikmat itu, maka itu bukan rahmat, tapi itu adalah laknat. Mudah-mudahan yang terpilih ini bisa melaksanakan tugas, bisa melaksanakan amanat. Dia mengetahui, menanjati bahwa ini amanat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi